Kunjungan kerja ke Maluku Gary Hukubun berikan penguatan jelang pemilu 2024. Gary Habel Hukubun putra Maluku, figur muda di Parlemen Pusat, kini berdikari untuk Maluku dan Indonesia lewat Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), selaku Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (PIMNAS) menjalankan misinya ke Maluku. Gary, nama sapaan akrabnya, dalam kunjungannya kemarin sore ke Sekretariat Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Maluku di Ambon, Gary bersilaturahmi dengan pengurus Pimda, Pimkap, serta Bacalek baik DPRD Dapil Maluku, Bacalek DPRD Provinsi, Bacalek DPRD Kota Ambon dan Bacalek DPRD Kabupaten. Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Silaturahmi Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional PIMNAS Partai Kebangkitan Nasional (PKN) itu, pada pukul 16 waktu Indonesia Timur bertempat di Sekretariat Partai Pimda PKN Maluku, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Setibanya Gary di sekretariat disambut hangat oleh para pengurus baik Pimda, Pimkap, maupun para bacalek. Gary terlihat rendah hati dan santun saat menyapa, mudah tersenyum, dan terasa dekat dengan pengurus Pimda, Pimkap serta para bacalek. Dalam tatap muka silaturahmi itu, Gary tidak banyak berikan harapan, namun hanya penguatan kepada para bacalek, dan juga Gary menjaring aspirasi dari Pimda maupun Pimkap. Gary Habel Hukubun selaku Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan konsolidasi para kadernya di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam penjelasannya, kegiatan konsolidasi dilakukan ke berbagai daerah, merupakan arahan dari Ketua PKN Anas Urbaningrum. Ungkap Gary, kata dia, salah satu daerah yang dikunjungi para elit PKN yakni Kota Ambon, Provinsi Maluku. Melanjutkan arahan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum, saya tiba di Kota Ambon setelah melakukan safari politik di beberapa kabupaten kepulauan di Maluku yang harus ditempuh dengan pesawat. Saya hormati semua, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan baik bagi saya maupun bagi semua teman-teman yang lain. Kenapa saya pakai kehormatan? Karena ini adalah pertemuan pertama kali Pimda Provinsi pasca Munaslup, karena yang diarahkan untuk mulai melakukan ramah-tamah, sifatnya ramah-tamah dari Pak Ketua Umum Pak Anas kepada kami. Dalam hal ini saya ditugaskan di beberapa daerah di Indonesia Timur. Pimda Maluku adalah Pimda pertama yang saya salah satunya juga karena kita tidak punya nilai tawar di partai-partai politik di level yang atas, karena posisi penentuan sebuah keputusan, sebuah sebuah arahan, bahkan sebuah kepentingan itu biasanya kan berawal dari politik. Jadi orang-orang yang menjabat posisi tertinggi di ibu kota pun adalah jabatan-jabatan politik yang berhasil dari partai politik. Nah, sementara ketong yang orang Maluku ini hampir tidak pernah ada. Kita ingat mungkin salah satunya yang mungkin cukup berpengaruh adalah zaman Pak Alex Dita jadi sekjen. Waktu zaman Pak Alex Dita jadi sekjen, beliau pernah merancangkan undang-undang kepulauan karena beliau memperhatikan bagaimana itu orang Maluku punya dia. Kita yang menguntungkan kita. Nah, ini saat ini bisa dikatakan tidak ada, sehingga tentu ketong semacam hebat, tapi sebetulnya dalam perbincangan ketong sendiri saja tidak akui gitu loh, tidak. Nah, waktu itu pasca saya selesai 2019 sempat juga berproses untuk ditugas lewat partai yang lama. Intinya terakhir saya putuskan, saya bilang sama Pak Pasek waktu itu sebagai sekjen di partai yang lama, saya bilang, Pak, daripada kita di sini jadi orang suruh-suruh, mending kita sendiri jadi bos, biar kita buka warung. Saya bilang, itu bahaya gitu. Beliau bilang, apakah gampang ya? Sudah ada, saya teman yang kira-kira saya bisa bawa. Nanti intinya saya yakin lewat beliau ini kita bisa panjang, tapi saya minta kita harus paket dengan Pak Anas, karena biar bagaimanapun juga secara geopolitik nasional, pimpinan tertinggi biasanya ini kita bukan bicara masalah agama, tapi kita bicara geopolitik. Misalnya presiden harus orang Jawa, Muslim, itu kan geopolitik yang harus kita akui. Sehingga begitu pun juga dalam pimpinan partai juga
tentu kita harus melihat bahwa ada kelemahan-kelebihan yang dimana kita harus rasional berpikir, dan tentu kita harus dari panas. Pertemuan terjadi, dan memang kemarin kalau teman-teman ada ikuti di Munaslup, Pak Ketum sempat menyampaikan, dan orang yang saya kenalkan kepada Pak mantan Ketum, Pak Majelis Ketua Majelis Agung juga orang Maluku juga itu juga orang Maluku. Memang Chinese ya, jadi tidak, kalau tidak saya bilang begini orang ini dari mana pengusaha, itu juga orang Maluku. Berarti kan betul-betul memang gen Maluku ini diperkencang supaya bagaimana PKN ini bisa jadi. Dalam tatap muka itu, konsolidasi kader ke daerah merupakan kegiatan penting PKN untuk penguatan para kader menjelang pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi kader di daerah sangat penting karena dapat memberikan penguatan dan semangat terhadap kader di daerah, apalagi menjelang pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti, ucap Gary. Menurut Gary, Provinsi Maluku masih menjadi salah satu daerah yang termiskin di Indonesia. Dengan melakukan kunjungan dan menyapa kadernya di Provinsi Maluku, PKN dapat memperjuangkan kepentingan provinsi tersebut ke depannya. Maluku adalah salah satu provinsi yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah, namun masih berada di posisi keempat provinsi termiskin di Indonesia. Di depan Pimda dan Pimkab serta Bacalek, Gary mengatakan, kader PKN harus mampu berinovasi bahwa melakukan terobosan agar dapat memperjuangkan kepentingan Maluku ke depan. Apalagi saya berasal dari Maluku, sudah barang tentu ini menjadi tanggung jawab saya baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai wakil ketua umum. Tambahnya, para kader bisa interaksi dengan elit pusat, Partai Kebangkitan Nusantara PKN mulai menyambangi pimpinan cabang Pimkab di daerah Indonesia, salah satunya Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, pungkasnya. Kadang kunjungan-kunjungan orang pusat ke daerah itu cenderung dalam momentum-momentum yang memang penting, ada event kalau mereka turun, tapi kalau dalam hal sapa menyapa ini kadang-kadang susah, apalagi kadang-kadang daerah-daerah yang dianggap tidak terlalu punya nilai jual dalam hal elektoral, kayak kita di Maluku ini berapa, sama dengan orang punya jumlah satu kompleks saja sama dengan orang di satu provinsi, ya tahu? Bayangkan saja Bekasi seberapa juta, Bekasi 4-5 juta ketong di sini. Nusantara maju, Nusantara maju, PKN jaya, PKN jaya, PKN. Saya Rival, pembaca berita, demikian laporan Bung Teja Deputi 4 Pimda Maluku.